Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Emi Fauziati. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas soal UTBK, terutama bagi kelas 12 yang akan mengikuti ujian tulis berbasis kompetensi. Pembahasan UTBK kali ini adalah khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Anak-anak, kita mulai soal yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal di bawah ini. 1. Di sepanjang 70 tahun Indonesia merdeka, setelah 14 tahun mencoba praktek demokrasi parlementer secara liberal dan 38 tahun diperintah oleh dua penguasa berdasar sistem politik semi-presidensial, Indonesia berkesempatan secara sadar dan leluasa untuk menerapkan dan mengembangkan demokrasi presidensial. 2. Setelah 11 tahun berlangsung secara relatif konsisten 2004 sampai dengan 2015, ternyata eksperimen besar sistem pengelolaan negara yang ketiga itu memberikan hasil terbaik yang prospektif berupa kemajuan demokrasi dan politik beserta sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif. 3. Ada beberapa argumen. Pertama, sekalipun masih ada berbagai kelemahan, dunia mengakui Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar kelima dengan masyarakat yang berstruktur majemuk dan mayoritas beragama Islam, tetapi sukses menjalankan transformasi demokrasi. 4. Argumen kedua adalah kehidupan masyarakat dan negara yang relatif stabil, sosial dan politik serta ekonomi. Ketiga, sekalipun tertinggal dari kemajuan pembangunan di bawah sistem otoriter, tetapi sistem demokrasi presidensial berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto sebesar 5-6% per tahun. Keempat, sistem tersebut berhasil memperbaharui struktur masyarakat dengan memfasilitasi pertumbuhan kelas menengah baru sampai melebihi 50% populasi. 6. Tentunya, upaya merealisasikan potensi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan kuat dunia bukan saja memerlukan rencana aksi dan strategi yang tepat, melainkan lebih jauh membutuhkan landasan legal formal yang hanya bisa disediakan dengan menyempurnakan substansi dan prosedur, serta koherensi atas segenap peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai undang-undang yang berhubungan dengan politik, parpol, pileg, pilpres, MD3, kementerian, Pemda, pilkada, dan desa. 7. Dalam hal itu, pilihan strategi aksi upaya mewujudkannya adalah mempersuasikan politisi penguasa lembaga pemerintahan atau menggerakkan tekanan aksi massa terhadap para penguasa dengan kampanye media massa secara sistemik dan intensif. Sumber pematangan demokrasi dan sistem politik Indonesia. Pertanyaan untuk paragraf tersebut adalah topik pemahaman bacaan dan menulis, subtopik tata paragraf level hot. 1. Judul yang paling tepat untuk menggambarkan isi dari teks di atas adalah A. Perjalanan politik demokrasi Indonesia. B. Jenis demokrasi di Indonesia. C. Perjalanan politik di Indonesia. D. Tantangan politik dalam demokrasi. E. Pematangan demokrasi dan politik Indonesia. Adapun jawaban dan pembahasan adalah sebagai berikut. Jawaban soal tersebut adalah E. Dengan pembahasan, judul merupakan intisari sebuah karangan. Judul harus mewakili keseluruhan isi teks. Teks di atas menceritakan tentang Indonesia yang mencoba menggunakan beberapa sistem demokrasi dan sistem politik.
Penggunaan sistem demokrasi dan sistem politik dijelaskan hingga tahap penerapan demokrasi presidensial yang relatif berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, judul yang tepat untuk teks di atas adalah Pematangan Demokrasi dan Politik Indonesia. Pilihan jawaban A kurang tepat karena teks di atas tidak secara spesifik membahas perjalanan politik demokrasi di Indonesia. Teks di atas tidak menjelaskan urutan tahun sebagai landasan perjalanan politik demokrasi Indonesia. Jawaban B, C, dan D tidak tepat karena teks di atas tidak membahas jenis-jenis demokrasi di Indonesia, perjalanan politik di Indonesia, dan tantangan politik dalam demokrasi. Soal kedua, topik pemahaman bacaan dan menulis, subtopik ejaan dan konjungsi, level HOT. 2. Kata berimbuhan yang tidak tepat pada paragraf kedua adalah A. Memfasilitasi, B. Memperbaharui, C. Menjalankan, D. Pembangunan, E. Pertumbuhan. Anak-anak silakan baca kembali, buka kembali paragraf yang kedua. Untuk menjawab pertanyaan kata berimbuhan yang tidak tepat pada paragraf kedua, jawabannya adalah B, yaitu kata memperbaharui. Dengan pembahasan, kata berimbuhan yang tidak tepat digunakan pada paragraf kedua adalah kata memperbaharui. Kata tersebut memiliki kata dasar baru dan mendapat imbuhan me dan imbuhan i. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah memperbarui. Sementara kata memperbaharui merupakan kata yang tidak tepat dan tidak baku. Oleh karena itu, pembentukan kata yang tepat bukan memperbaharui, melainkan memperbarui. Sementara kata memfasilitasi, menjalankan, pembangunan, dan pertumbuhan sudah memuat kata berimbuhan yang tepat dan sesuai dengan konteks dalam kalimat tersebut. Soal ketiga, topik pemahaman bacaan dan menulis, subtopik tata kata dan makna, level HOT. Penggunaan kata yang salah di paragraf pertama adalah A. Praktik, B. Leluasa, C. Prospektif, D. Diperintah, E. Komprehensif. Silakan anak-anak buka kembali paragraf pertama. Untuk menjawab pertanyaan, penggunaan kata yang salah di dalam paragraf pertama adalah, jawabannya adalah E. Dengan pembahasan, penggunaan kata yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah kata komprehensif. Perbaikan kata tersebut adalah komprehensif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komprehensif memiliki arti bersifat mampu menangkap, menerima dengan baik, luas, dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Sementara penulisan kata praktik, leluasa, prospektif, dan diperintah sudah sesuai kaidah kebahasaan dan konteks kalimat dalam wacana tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan kata yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah komprehensif. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan untuk sesi pertama ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, belajar, dan selalu belajar untuk meraih masa depan kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.